Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi. Kawan-kawanku, hari ini sorry gue tapping dulu karena 2 hari ke depan gue akan menghabiskan waktu bersama istri dan anak-anak. Ya gue lagi keluar kota ya, tapi tetap ada FMS, tenang aja ya. 2 hari ke depan tetap ada FMS karena gue udah bawa alatnya, tetap bisa live. Tapi khusus hari ini karena gue penerbangan pagi, kita tapping. Tappingnya jam berapa bang? Jam 5 pagi. Jadi masih sangat-sangat fresh dan tentunya sangat-sangat update terkait seluruh tim kesayangan kalian. Oke, sebelum itu kita seruput dulu my friend ya. Seruputan apa nih bang? Oke, kita seruput dulu ya. Seruputan Real Madrid yang akan segera mendapatkan sayap kanan baru. Itu dia. Kita sapa-sapa dulu tentunya seluruh komunitas my friends yang sudah bergabung dan meninggalkan jejak di episode kemarin dengan berbagai macam profesi unik. Di antaranya ada TKI Taiwan di Donghai. Ini dia ya, pahlawan devisa negara. Respect kawan-kawan gue ya. Dan ada juga pengangguran yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Tetap semangat ya teman-teman yang saat ini kondisinya sedang menganggur dan mencoba mencari opportunity. Jangan patah semangat teman-teman. Keep going ya, tetap semangat. Nanti pelan-pelan pasti akan ada ujungnya, oke? Dan masih dalam suasana konklusi FIFA World Cup di mana Spanyol keluar menjadi juara, begitupun ini masih ada sisa sedikit nih waktunya untuk kalian ikutan berburu stars bersama Rexona untuk kemasan spesial ya, Rexona X FIFA Limited Edition. Ini collectible nih sekarang karena ada tentunya deodoran kalian yang fotonya Vinicius Junior sebelum operasi plastik. Itu dia guys ya. Ya, bisa dikoleksi nih sekarang ya. Sekaligus tentunya berburu stars bersama Rexona. Caranya gampang. Kalian tinggal beli produk Rexona apa saja dan kalian tinggal simpan struk belanjanya ya. Lalu nanti struk belanjanya tinggal di-upload ke WhatsApp Rexona. Bang, WhatsApp Rexona di mana, Bang? Ini nih ada QR code-nya. Tinggal di scan my friends, masuk nanti ke WhatsApp Rexona dan langsung di submit di situ bukti belanjanya. Nah dari situ kalian akan punya kesempatan untuk memenangkan hadiah langsung, di mana periode ini hampir selesai karena hanya dari tanggal 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Karena deodoran pertama dengan teknologi formula amino aktif tentunya adalah Rexona saja yang memberikan kalian 3 kali proteksi melawan keringat dan bau badan. Berkat Rexona tentunya Football Morning Show bisa kalian saksikan secara gratis kawan-kawan. Jadi jangan lupa disimpan tombol hype-nya untuk tayangan FMS ya, 2 kali seminggu lah minimal. Di smash tombol likes-nya dan yang paling penting teman-teman disupport nih ya untuk perjalanan kita menuju milestones berikutnya. Untuk 500.000 subscriber kita akan coba bidding ya hak siar Serie A musim depan ya. Kita bidding dulu nih, semoga menang ya. Kalau kemarin kan pre-season alhamdulillah tuh menang 5 pertandingan walaupun biddingnya ngelawan TV guys ya. Jadi semoga, we never know, tentu dengan support dari rekan-rekan sponsor ya, insya Allah kita bisa wujudkan. Let's go, semangat kawan-kawan. Tentu kita akan langsung awali dari sebuah breaking news yang datang dari Spanyol ya. Ini yang sudah mungkin ditunggu-tunggu oleh seluruh fans Real Madrid. Gimana nih outcome-nya bang dari tentunya upaya pengejaran Jose Mourinho dan juga Real Madrid kepada Yan Diomande? Dilansir oleh Diario AS teman-teman, jika hari ini ada kemungkinan pengumuman transfer Yan Diomande ke Real Madrid akan segera dirilis. Itu berarti kawan-kawan posisi sayap kanan itu resmi sudah terisi ya, marquee signingnya di Real Madrid. Dan rumornya dari multiple source, baik itu media-media Inggris, baik itu media-media Spanyol, mau itu Diario AS, Mundo Sportivo, Athletic ya, angka yang beredar itu adalah 120 juta euro. Jadi sedikit di bawah angka yang diminta awalnya oleh RB Leipzig
sebesar 130 juta, di mana memang kesepakatan personal antara Real Madrid dengan kubu Yan Diomande sudah tercapai sejak kemarin, dan itu tinggal menunggu pastinya kesepakatan antar klub terjadi. Dan versi Diario AS, kesepakatan antara Real Madrid dan RB Leipzig sudah resmi terjadi dan tinggal menunggu pengumuman saja antara hari ini di hari Senin 27 Juli waktu Eropa, berarti kita kan 6 jam 7 jam ya di depan mereka ya. Jadi expect ada sedikit perbedaan beberapa jam atau paling telat besok. Nah, itu berarti ini kepingan puzzle dari offensive department Jose Mourinho untuk memberikan perlawanan yang maksimal, mencoba mendethrone Barcelona dari tahta juara La Liga sudah resmi komplit ya. Trio Yan Diomande, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, quartet deng, ada Jude Bellingham yang permainannya di Piala Dunia gila guys ya. Itu resmi lengkap sudah ya. Begitupun dengan the entire backline yang sudah direformasi. Cucurella ya, ada juga Ibu Konate. Antonio Rudiger sudah memperpanjang kontrak, dan pastinya juga di sayap kanan, back kanan itu ada Denzel Dumfries. Jadi ini tinggal menentukan satu posisi lagi ya yang secara khusus diminta oleh Jose Mourinho, dan itu adalah posisi El Metronom atau pace setter. Dan targetnya siapa lagi kalau bukan Rodri? Di mana? Ini menurut Manchester Evening News, setidaknya Man City akan meminta harga minimal 80 juta euro apabila Real Madrid insist mendatangkan Rodri di musim panas ini. Kenapa? Manchester City presidennya meregards Rodri sebagai pemain atau gelandang bertahan terbaik dunia pada saat ini pasca apa yang sudah dia berikan kepada Spanyol tentunya di kejuaraan Piala Dunia teman-teman, dan terpilih sebagai pemain terbaik. Dan oleh karena itu Man City meskipun tidak sepenuhnya menutup ya pintu untuk melepas Rodri, tetapi harus melepas tentunya dengan harga yang sepadan. Dan versi Manchester Evening News itu angka 80 juta euro adalah angka bare minimum yang disematkan oleh Manchester City apabila Real Madrid insist ya untuk mendatangkan Rodri di musim panas ini. Kenapa teman-teman? Karena memang preferensi dari sang pemain alias Rodri itu sudah sangat-sangat fix. Hanya ingin bermain di Real Madrid sebagai mimpinya dia. Meskipun beberapa rumor menyatakan katanya ada ketertarikan juga dari PSG, ada ketertarikan juga dari Barcelona, tapi hati Rodri udah set ya, udah pasti, udah firm untuk menentukan Real Madrid sebagai destinasi impian dia ya. Sebaliknya dari Real Madrid tentu ingin menurunkan valuasi ini teman-teman ya. Dari berbagai macam sumber di Spanyol seperti Mundo Deportivo, kemudian Diario AS, Real Madrid berekspektasi bisa menurunkan harga Rodri di marka kurang lebih 50 sampai 60 juta euro. Jadi ini kurang lebih ada gap sekitar 30 sampai 50 juta euro. Jadi kita lihat nanti apakah ya kesepakatan club to club ini bisa tentunya tercapai, karena presidensinya adalah Manchester City tidak pernah melarang seorang pemain yang ingin pergi ya, karena ini udah stance-nya udah firm banget. Rodri itu pengen pindah teman-teman. Kenapa? Kita semua tahu, semua statement Rodri itu ngambang ketika ditanya apakah akan bertahan di Manchester atau tidak. Dia selalu bilang kita lihat nanti, kita lihat nanti, kita lihat nanti. Kemudian presidensinya perpanjangan kontrak ya, itu tawaran kontrak baru sudah disubmit oleh Man City sejak Januari sehingga hari ini tidak pernah ditandatangan. Jadi itu stance-nya udah firm, dia ingin pergi. Dia ingin pergi, itu sudah firm. Kalau emang dia ingin bertahan, itu tawaran kontrak udah ditandatangan sebelum Piala Dunia guys ya. Jadi dia memang sudah menentukan masa depannya akan pergi antara di musim panas ini atau musim depan ya, dengan cara
free agent alias gratis. Jadi tinggal ini bagaimana Real Madrid mampu bergerak dan bergerak dengan cepat. Mengingat presidennya Man City itu tidak pernah menahan pemain yang ingin pergi. Leroy Sané, Raheem Sterling, Riyad Mahrez ya, Kevin De Bruyne gitu ya, Sergio Aguero. Jadi semua yang emang habis kontrak, walaupun udah ditawarin perpanjangan kontrak tapi pemain yang nggak mau, atau masih terikat kontrak tapi ingin misalnya kayak Leroy Sané balik ke Jerman, nggak ada yang ditahan selama itu tim yang membeli dengan harga yang fair alias di market price ya. Kita lihat nanti apakah ada breakthrough untuk Rodri dari pembicaraan club to club dari Real Madrid ke Manchester City. Oke, lanjut dari Barcelona. Ini dilansir oleh Mundo Deportivo kawan-kawan, jika banyak sekali rumor yang beredar Aymeric Laporte ini memiliki release clause dan sudah dikonfirmasi oleh Mundo Deportivo jika sejatinya Aymeric Laporte tidak punya release clause. Ya, ini jadi penting teman-teman. Kenapa? Ini jadi game changer karena kan memang Barcelona suddenly melirik Aymeric Laporte meskipun sudah berusia 31 tahun karena penampilan yang luar biasa yang ditampilkan oleh Laporte dan Pau Cubarsí di Piala Dunia sebagai sebuah defensive unit. Nah, mengingat pairingnya ini sangat kompak, sangat bagus, hanya kebobolan 1 sepanjang turnamen. Itu membuat Barcelona mencoba mengalihkan buruannya ke Aymeric Laporte. Rumornya ada klausa pelepasan kontrak alias release clause dan ternyata sudah dikonfirmasi itu tidak benar adanya. Dengan demikian Barcelona wajib melakukan negosiasi dengan Athletic Bilbao. Kalau ada release clause kawan-kawan nggak perlu nego. Tinggal email, gue mau aktifin, gue bayar, selesai. Tapi kalau ini tidak ada, ya wajib kulo nuwun guys. Nah, precedence-nya Bilbao ya sama Barcelona ini hubungannya sedang tidak baik-baik saja. Pasca memang terakhir itu deteriorated perkara transfernya Nico Williams. Nah, kita lihat nanti ya apakah ujung-ujungnya ini Laporta dan juga Deco akan kembali mengetuk pintu Bilbao dan mencoba bernegosiasi untuk Aymeric Laporte yang kabarnya sangat terbuka untuk pindah ke Barcelona. Personal terms atau kesepakatan personal dirasa bukanlah sebuah masalah. Jadi kita lihat apakah nanti Barcelona akan mencoba all in untuk Aymeric Laporte atau mencoba pivot ke target lain. Itu dia kawan-kawan. Kita masuk dulu ke Inggris ya. Di mana breaking news yang kedua hadir dari The Telegraph yang menyatakan jika Arsenal siap menawarkan rekor kontrak termahal ya bagi Vinicius Junior. Gila guys. Ini FYI aja ya buat kalian semua ya. Vinicius Junior saat ini nilai kontraknya bersama Real Madrid itu mencapai 400.000 pound per pekan alias ya hampir 20 juta euro lah semusim ya. Nah sekarang kalau mau naik lagi berapa Arsenal gitu kan, pertanyaannya itu guys, karena demand dari Vinicius Junior itu adalah 30 juta euro per musim. Nah ini adalah sebuah tentunya momen yang penting bagi Arsenal karena kenapa teman-teman? Mereka ini sudah pernah mendesain model ini beberapa tahun yang lalu. Kita semua tahu Mesut Ozil, Pierre-Emerick Aubameyang itu bergaji 350.000 pound per pekan dan they are desperately trying to get rid atau menyingkirkan Mesut Ozil dan Aubameyang ya di penghujung karirnya perkara gaji yang benar-benar terlalu mahal. Sekarang mereka mau kembali lagi ke strategi tersebut dengan mencoba meyakinkan Vinicius Junior dan menawarkan kontrak fantastis. Kalau di Madrid aja di 400.000 berarti mungkin ya ini menyamai rekor gaji Erling Haaland di Manchester City yang kabarnya 500.000 pound per pekan atau bahkan di atas itu kawan-kawan. FYI hingga hari ini highest earner atau
pemain dengan gaji tertinggi di Arsenal itu adalah Bukayo Saka dengan torehan gaji kurang lebih 365.000 pound per pekan. Jadi ini mirip-mirip ya sedikit lah di bawah gajinya Marcus Rashford yang kemarin baru aja naik pasca Klausa lolos ke Liga Champions-nya Manchester United aktif gitu. Nah, kita lihat nanti apakah ini benar adanya, karena dari sisi kalau kesepakatan personal sudah tercapai, Arsenal tinggal berbicara dengan Real Madrid untuk menegosiasikan transfer fee. Dan dari sisi kebutuhan kita semua tahu, Mikel Arteta butuh pemain bintang, butuh statement signing, terutama di posisi sayap kiri ya. Dan beberapa sumber di Inggris menyatakan juga, Athletic, kemudian Telegraph, Guardian, itu menyatakan jika ternyata Arsenal mencapai breakthrough alias terobosan dalam upaya mendatangkan Vinicius Junior, dipastikan mereka sudah menyudahi perburuan untuk Julian Alvarez. Ya, itu dia teman-teman ya. Dan ada juga breaking news yang ketiga. Gila, banyak banget guys hari ini. Bradley Barcola resmi minta dijual ya. Bradley Barcola ini resmi minta dijual dan resmi menghentikan negosiasi perpanjangan kontraknya dengan PSG. Dan sang defending champion Eropa langsung menetapkan harga fantastis untuk seluruh tim yang meminati Bradley Barcola. Itu berarti Arsenal, Liverpool, wah udahlah banyak lah ya, Manchester United, banyak lah tuh semuanya tuh ya. Dan angka yang diminta oleh Paris Saint-Germain untuk mendapatkan jasa Bradley Barcola adalah 145 juta pound. Gila, harga pemain udah nggak ngotak guys. Barcola 145 juta pound dilansir oleh The Telegraph teman-teman ya. Dengan tentunya buntunya kesepakatan perpanjangan kontrak Barcola, resmi dia masuk ke daftar jual ya. Harganya 145 juta pound sterling. Ini menjadi alternatif tentunya buat Arsenal. Apabila memang Vinicius Junior gajinya terlalu tinggi, tidak mencapai kesepakatan dengan Real Madrid. Apakah Arsenal punya 145 juta bang? Punya. Apakah Arsenal akan membayar 145 juta untuk Bradley Barcola bang? Dibayar gitu. Karena Arsenal dari sisi finansial guys itu stage-nya lagi bagus-bagusnya. Mereka nomor 4 atau nomor 5 sekarang dari daftar tim dengan revenue tertinggi di seluruh dunia. Kemudian juga baru saja menjuarai Liga Inggris, masuk final Liga Champions. They are in a very strong financial positions untuk bisa mewujudkan transfer ini. Yang kedua, tentu Liverpool yang memang tengah mencari sosok ya pengganti jangka panjang dari Mo Salah ya. Liverpool sudah menargetkan Bradley Barcola sejak ditolak oleh Yan Diomande. Jadi ini target utamanya Liverpool nih sebenarnya ya. Tapi apakah Liverpool mau membayar 145 juta pound? Nah, ada presidennya teman-teman. Liverpool apabila memang dari sisi value, kesempatan, opportunity itu align, mereka akan bergerak. Karena contohnya mereka sudah bergerak untuk Florian Wirtz dengan angka yang fantastis, sudah bergerak untuk tentunya Alexander Isak untuk angka yang fantastis, bergerak untuk Alisson, Virgil van Dijk. Jadi presidennya ada. Jadi ini dimungkinkan sekali untuk Liverpool bergerak. Namun apabila ternyata tidak, Liverpool sudah mempersiapkan dua alternatif ya sebagai kandidat jika ternyata Bradley Barcola harganya nggak turun dan secara valuasi moneyball-nya Liverpool kayaknya nggak masuk akal nih 145 juta. Ada dua alternatif yang tengah dipersiapkan oleh Liverpool seperti yang sudah gua woro-woroin juga kepada kalian. Waspada, watch out ya untuk upaya Liverpool mendatangkan juga Chico Conceição. Itu dia kawan-kawan, dilansir oleh Tuttosport ya. Kategori alternatif untuk Barcola yang pertama yang tengah dimonitor oleh Liverpool selain nama-nama yang sudah beredar seperti Matias Fernandes Pardo, kemudian ada beberapa nama lainnya seperti Yakubu Minte dan lain-lain. Itu nama yang anyar adalah Chico
Conceição. Kenapa Chico Conceição? Satu, harganya itu lebih ramah di kantong Liverpool. Juventus itu mengeluarkan kurang lebih investasi sebesar 42 juta euro untuk mendatangkan Chico Conceição via loan fee dan juga obligasi pembelian. Nah, sekarang Juventus akan terbuka untuk menjual Chico Conceição apabila ada penawaran di atas 50 juta euro. Jadi secara kalkulasi sekitar 43 juta pound lah. Jauh kawan-kawan ya. 100 juta lebih murah, 100 juta pound lebih murah ketimbang Bradley Barcola ya. Jadi pastinya ini tengah dipertimbangkan secara matang oleh Liverpool. Apakah mereka akan bergerak untuk Chico Conceição? Mengingat Juventus dalam status wajib menjual salah satu pemain bintang karena kondisi finansial yang tengah morat-marit ketika mencapai settlement dengan UEFA membayar denda 2 juta euro dan harus menyeimbangkan neraca ya secepat mungkin untuk 3 tahun ke depan, sehingga membuat kemampuan belanja mereka itu sangat-sangat menurun drastis. Jadi Chico Conceição ini realistis banget untuk dijual. Kita lihat apakah akan berbuah menjadi penawaran resmi. Nah, target yang kedua, ini target yang baru juga gua lempar kemarin, menjadi targetnya Manchester City dan menjadi targetnya Liverpool juga. Jika tidak hanya City, tapi Liverpool juga mempertimbangkan Pedro Neto ya untuk menjadi replacement Mo Salah. Itu dia teman-teman. Kenapa? Karena gini, ini make sense. Pedro Neto Premier League proven ya, dari sisi gaya permainan itu juga statistik wise mirip dengan kriteria yang mereka inginkan menggantikan posisi sayap kanan tersebut ya. Dan Pedro Neto pada musim ini itu juga bukanlah klasifikasi pemain yang untouchable di Chelsea. Dalam artian seperti Cole Palmer ya, itu kan nggak boleh disentuh. Moise Caicedo udah pasti tidak boleh disentuh. Nah, Pedro Neto ini nggak masuk kategori itu. Pedro Neto masuk kalau kategori ada tawaran bagus, Chelsea akan mempertimbangkan, sama seperti Cucurella, sama seperti Malo Gusto ya. Jadi masuk kategori itu teman-teman. Nah, kita lihat nanti apakah transaksi sesama tim Premier League apalagi direct rivals ini biasanya less likely to happen atau harganya suddenly menjadi naik. Kalau ternyata tiba-tiba Chelsea mematok angka yang udah nggak masuk akal ya, berarti target dari Liverpool akan pivot ke nama-nama yang gue bilang tadi ya, Nkubu Minteh lah, Chico Conceição lah, Matias Fernandes Pardo lah, udah ke B, C, D, E nih fans Liverpool ya. Jadi tunggu nanti seperti apa fans Liverpool akan ada progres untuk posisi suksesor jangka panjang Mo Salah. Dan dari pramusim Liverpool itu Federico Chiesa akhirnya mengkonfirmasi untuk bertahan di Anfield setelah terkesan dengan metode yang diterapkan oleh Andoni Iraola ya. Meskipun memang Federico Chiesa di eranya Arne Slot lebih sering menjadi pemain cadangan, kemudian dia bilang, "Oke, sepertinya gue harus pindah," gitu ya. Dia mencoba memaksakan kepindahan di Januari, tidak terjadi karena tiba-tiba diveto lagi, banyak cedera. Dan awalnya Chiesa itu sudah memutuskan untuk pindah di musim panas ini. Namun setelah direintegrasikan kembali di pramusim kemarin dan bertemu dengan Andoni Iraola, semuanya mulai kembali di restart dengan clean slate. Dan dia cukup terkesan dengan metode dan pendekatan dari Andoni Iraola sehingga memutuskan untuk bertahan. Kita lihat dulu statement dari Federico Chiesa. "Selalu menjadi awal yang baru setiap musim, bahkan mungkin sudah terlalu banyak awal yang baru. Tetapi saya tidak peduli. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik bagi manajer baru Liverpool. Musim lalu saya juga siap memainkan peran lebih besar, tetapi semua tergantung kepada manajer," ya. Itu yang disampaikan oleh Federico Chiesa kepada The Athletic terkait kesannya yang didapatkan dari era barunya Andoni Iraola bersama Liverpool. Nah, terkait hal ini soal peran baru, di pramusim kemarin dia dimainkan sebagai striker teman-teman. Jadi mungkin ada juga permutasi perbedaan posisi yang dipersiapkan oleh Andoni Iraola memasuki musim yang baru yang membuat akhirnya Federico Chiesa ini sedikit berpikir ulang
sepertinya gue bisa merejuvenate lagi nih karir gue di Liverpool. Itu dia. Tapi ada juga kabar yang kurang syahdu dari Liverpool pasca laga pramusim kemarin jika Joe Gomez resmi cedera lagi. Ini emang kaki kaca kawan kita ini ya, sering banget cedera guys ya, dan membuat tentunya mini krisis terjadi di Liverpool untuk posisi center back. Mengingat Ibu Konate sudah resmi cabut ke Real Madrid. Kenapa tiba-tiba jadi mini krisis? Satu, Giovanni Leoni bahkan belum bergabung ke pramusim. Belum latihan reguler karena kan dia masih recover dari cedera ACL. Ya mungkin memasuki Agustus akhir tuh baru dia bisa kembali fit, kurang lebih begitu ya. Kemudian Virgil van Dijk masih extended leave pasca tentunya liburan tambahan setelah tampil di Piala Dunia, belum kembali lagi ke pramusim. Nah, berarti back tengah yang fit di Liverpool itu sisa Virgil van Dijk doang nih. Itu pun dia mesti liburan dulu, balik lagi kan kondisi fisik gitu. Karena Jeremy Jake itu juga baru recovery dari cedera bahu yang dia dapatkan teman-teman. Dan dengan kondisi yang dialami oleh Joe Gomez itu mungkin harus memaksa Liverpool untuk masuk ke market free transfer yang ada di Eropa saat ini. Nah, beberapa rumor dan juga tentunya possibility atau opportunity in the market adalah sebuah kesempatan yang harus dieksplor oleh Liverpool. Salah satunya tentunya adalah nama-nama yang tengah diperebutkan oleh tim-tim besar Inggris saat ini. Itu adalah John Stones ya. Liverpool mungkin akan bergerak. Arsenal sudah dieksplor karena William Saliba juga cedera. Begitupun dengan Chelsea yang menginginkan John Stones untuk bisa mencoba menjadi gap bridge untuk lini belakang mereka dalam upaya merubah ya gaya build up-nya sekarang sama Xabi Alonso. Itu tentunya build up ball keeping. Jadi harus memiliki lebih banyak lagi back tengah yang nyaman dengan bola, dan salah satunya tentunya adalah John Stones yang bisa mentransfer tentunya kenyamanan itu kepada Levi Colwill, Maxine Lacroix dan pemain-pemain Chelsea yang lain. Kurang lebih gitu. Dan dari Chelsea itu ada kabar dari manajer Sunderland ya. Le Bris itu menutup pintu sepenuhnya dalam upaya Chelsea mendatangkan Granit Xhaka. Dilansir oleh Daily Mail pasca tentunya penawaran resmi Chelsea yang sudah resmi ditolak, meskipun lobby-lobby masih coba dilakukan oleh Xabi Alonso kepada Granit Xhaka, namun upaya tersebut 100% ditutup atau diblok oleh Regis Lebly untuk mendatangkan Granit Xhaka ke Stamford Bridge. Kita lihat dulu ya statement dari Regis Lebly, manajer Sunderland, kepada Daily Mail. Topik Xhaka ke Chelsea sudah resmi ditutup. Xhaka sudah sangat jelas dengan masa depannya. Dia ingin bertahan di Sunderland dan melihat masa depannya di sini. Dia adalah kapten dan pemimpin yang hebat. Itu dia teman-teman ya. Jadi otomatis dibutuhkan satu sosok senior lagi nih yang bisa mereplace ya kemungkinan transisi dari bagaimana ruang gantinya Chelsea untuk bisa ada transfer mentality nih, yaitu yang mungkin sedikit di-raise sama Enzo Fernandez dan juga Korea tentang ketika menavigasi saat-saat sulit. Ketika kemarin melawan PSG mereka di outclass, di outplay, pemain seniornya nggak banyak, jadi gimana kita mau sukses gitu. Nah ini alasannya Granit Xhaka diincar, dan mungkin dengan ditutupnya ini akan ada sosok-sosok lain yang coba didatangkan oleh Xabi Alonso untuk mengisi kekosongan tersebut ya. Dari posisi sayap di Chelsea, Jamie Gittens tidak takut bersaing dengan Morgan Rogers ya. Pasca tentunya statement signing yang dibuat oleh Chelsea dengan mahar total transfer termahal Britania Raya 117 juta pound sterling untuk menghadirkan Morgan Rogers, pastinya pemain yang memiliki posisi yang sama di situ ya. Jamie Gittens langsung menjadi sorotan dan mendapatkan tekanan karena suddenly ya udah, ini kan statement signing ya, berat buat dia main kawan-kawan. Tetapi Jamie Gittens menolak untuk menyerah. Kita lihat ya statement dari Jamie Gittens kepada The Athletic. Dia tidak takut bersaing dengan Morgan Rogers. Kami ingin memenangkan semua gelar, Premier League, FA Cup, semua.
Membeli pemain seperti Rodgers akan menaikkan level kami untuk memenangkan gelar. Kami punya kualitas untuk menantang Arsenal. Sebagai individu kami punya kualitas, namun kami harus lebih bermain sebagai sebuah tim. Itu yang disampaikan oleh Jamie Gittens kepada The Athletic. Ini kan memang dia punya isu kebugaran ya musim kemarin, jadi jarang sekali bermain. Ada hormon apa gitu yang dia ada sedikit masalah dalam hormonnya yang membuat dia terus-menerus mendapatkan cedera, teman-teman. Dan itu yang dia coba solve musim ini dan kembali lebih fit di pramusim dan mencoba men-challenge tentunya Morgan Rodgers di posisi sayap kiri ya. Dan dari Manchester United sudah gua kabarkan beberapa episode yang lalu jika United mempertimbangkan Anthony Robinson, back kiri dari Fulham, untuk menjadi alternatif Luke Shaw apabila memang Lewis Hall ini harganya terlalu mahal. Dan target ini itu didukung oleh Bryan Mbeumo yang merasa jika Anthony Robinson adalah pemain yang sangat-sangat berkualitas. Ini dilansir oleh Bryan Mbeumo kepada Manchester Evening News. Kita lihat dulu statementnya. Saya sering melawan Robinson saat dia masih berada di Wigan. Dan dia sudah berubah drastis. Saat baru datang dia sangat atletis, cepat. Tapi dengan bola dia tidak terlalu bagus. Namun sepanjang tahun dia semakin membaik. Dia bisa menyerang, dia bisa bertahan dan lebih baik dalam distribusi dan menahan bola. Saat ini sangat sulit bermain menghadapinya ya. Itu yang disampaikan oleh Bryan Mbeumo kepada Manchester Evening News dalam sebuah endorsement tentunya untuk membeli back kiri yang baru. Kita lihat nanti apakah MU akan segera menuntaskan posisi yang lain. Mengingat tentu saat ini question mark masih lingering di posisi gelandang. Nah, kenapa United belum bergerak kemana-mana? Karena harapan mereka untuk Tchouaméni muncul lagi, teman-teman ya. Perkara Rodri ini nyaris memfinalisasi transfernya ke Real Madrid. Nah, kalau memang akhirnya Rodri pindah ya otomatis meskipun Aurelien Tchouaméni baru memperpanjang kontrak, pada saat itu dilansir oleh Ben Jacobs, Tchouaméni under the impressions ketika menandatangani kontrak baru itu Real Madrid tidak akan membeli Rodri. Nah, sekarang berbeda. Jika Rodri datang, pasti ada pemain yang harus hengkang. Salah satu dari Tchouaméni atau Camavinga. Dan dengan itu terjadilah domino effect. Dan all of a sudden, peluang Manchester United untuk kembali merevisit kemungkinan menghadirkan Aurelien Tchouaméni sebagai marquee signing mereka itu akan kembali terbuka. Iya, itu dia. Dari Inggris kita masuk dulu ke Italia, kawan-kawan. Ya, akhirnya Luciano Spalletti muak ya. Terlalu lama ini ya dalam upaya Juventus menghadirkan kiper dan akhirnya dia declare secara publik jika Spalletti mendesak Juventus untuk segera menuntaskan kesepakatan transfer Dibu Martinez. Oke. Yuk kita lihat dulu ya statement dari Luciano Spalletti. Dibu Martinez adalah kiper hebat yang ingin pindah pada musim panas ini. Kami sangat tertarik kepadanya karena kami ingin menciptakan kompetisi di departemen kiper. Meski sudah memiliki Di Gregorio dan Mattia Perin. Itu yang disampaikan oleh Spalletti kepada Mundo Deportivo. Dan Juventus juga resmi masuk dalam perburuan John Stones, dilansir oleh Calcio Mercato, teman-teman. Kenapa? Karena John Lucumi ini harganya tidak turun-turun. Masih dipatok di harga 25 juta euro oleh Bologna yang dirasa terlalu mahal ya untuk pemain sekaliber John Lucumi. Dan itu membuat Juventus mempertimbangkan untuk mencari opsi kalau gue harus bayar 20 juta, ya udah mendingan bayar gaji aja 20 juta tapi nggak bayar transfer fee. Nah, itu yang dipikirkan oleh Juventus untuk John Stones yang merupakan salah satu ball playing defender terbaik ya dari sisi peran tersebut, dan itu tengah dieksplor oleh Juventus untuk mereinforce tentunya defense dari Luciano Spalletti yang memang ingin lebih ofensif nih mainnya sekarang, teman-teman. Mengingat Gleison Bremer itu cenderung menolak tawaran Galatasaray karena harapan Juve ini baru bisa mendatangkan John Lucumi kalau
Gleison Bremer itu dijual. Ternyata Bremer nih nolak Galatasaray karena meskipun ditawarin gaji gede, dia nggak mau pindah ke Turki. Nah jadi ini menjadi alternatif Juventus secara khusus nih John Stones. Tapi dirasa agak berat juga karena Arsenal juga tengah mencoba, Chelsea juga tengah mencoba, Inter Milan juga tengah mencoba, dan pastinya Juventus. Jadi ada banyak sekali tim-tim yang sangat tertarik untuk mendatangkan John Stones secara gratis. Nah, ada juga kabar dari mungkin batalnya penunjukan Andrea Pirlo sebagai CT ya timnas Italia yang baru, teman-teman. Ada kemungkinan Andrea Pirlo itu batal menjadi pelatih timnas Italia yang baru. Perkara apa? Perkara dia jadi brand ambassador perusahaan judi di Rusia, guys ya. Sehingga ini menjadi skandal di Italia. Dan banyak sekali lawan-lawan politiknya Presiden FIGC-nya Italia yang baru, si Malago, itu memberikan kritikan keras dan mengecam kurang lebih penunjukan Andrea Pirlo yang membuat akhirnya polemik terjadi lagi-lagi di Italia. Bahkan sampai mungkin terjadi turbulensi di internal FIGC, teman-teman. Kenapa? Karena ada ultimatum dari Paolo Maldini. Menurut berbagai sumber, Corriere dello Sport ya, Tutto Sport ya, kemudian juga Football Italia, multiple source menyatakan jika akhirnya FIGC membatalkan penunjukan dari Andrea Pirlo sebagai pelatih timnas Italia yang baru, maka Paolo Maldini juga resmi akan mundur. Gila, Cok. Ini pakai drama segala perkara ini. Perkara brand ambassador. Lagian Andrea Pirlo ngapain jadi brand ambassador judi dah. Ya, ngadi-ngadi guys ya. Ya mau gimana ya kalau kayak gini ya. Jadi menjadi polemik gitu. Tapi ya menurut gue bagus, harus ada stance. Harus lawan kalau judi mah guys ya. Gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Kita lihat nanti apakah ujung-ujungnya Malago akan melawan arus tetap menunjuk Andrea Pirlo atau akhirnya pivot untuk kandidat lain yang ujung-ujungnya nih kandidatnya ya itu lagi, Antonio Conte lagi, Roberto Mancini lagi. Ya udah nggak berubah, itu cycle-nya muter-muter aja guys ya. Kalau gitu ya, itu dia beberapa materi yang bisa gue sampaikan hari ini terkait seluruh tim-tim favorit kalian, dan pastinya kita akan kembali lagi ketemu besok di Football Morning Show. Udah kembali normal ya. Ini juga normal sih, tapi mungkin gue live lagi. Kalau sekarang kan ini tappingan nih karena gue lagi OTW ke Bali guys ya. Dan nanti malam itu saksikan jam 8 malam ada Chelsea Corner yang baru. Banyak yang nanya, "Bang, kok MU belum?" Sabar, ini gue masih ngurusin logistik Hong Kong. Gue harus nyenengin bini gue dulu, udah sebulan guys gue gak tidur di jam yang sama sama bini gue karena gue siaran Piala Dunia ya. Orang lain normal tidur, gue kerja ya. Orang lain aktivitas, gue tidur. Jadi kita senengin dulu keluarga guys ya. 2 hari ini langsung terbang ke Hong Kong sama Mas Dean, Adel, tim produksi, baru balik tanggal 7, baru habis itu kita tuntaskan semuanya karena officially seluruh program-program baru akan resmi kick off di tanggal 7 Agustus ya. Itu pastinya ada late night show bersama Pangeran Siaan 2 kali seminggu, ada Milan Corner yang kemarin baru aja officially launch sama Kemal, itu juga akan rutin guys 3 kali seminggu. Chelsea Corner, nanti akan ada Manchester United Corner, sama siapa ada, udah sabar aja, udah tungguin aja ya. Yang penting gue kasih yang terbaik buat kalian, bahasannya dalam, bahasannya menyeluruh, dan tentunya bisa memberikan kalian enlightening ya, asupan-asupan ini barulah ya yang bisa membuat tentunya dari perspektif fans kalian bisa melihat pendapat yang lebih komprehensif ya. Kurang lebih gitu kawan-kawan ya. Dan jangan lupa juga untuk bergabung ke Discord kita karena kita akan bagi-bagi tentunya langganan video gratis 1 bulan paket tertinggi. Nah ya, baru membership baru 5 bulan 50.000, video 190.000, masih untung 140.000. Kita dulu kan buat member-member lama, tapi nanti kuotanya banyak kok. Jadi tenang aja. Jadi kalian yang mungkin belum member ataupun udah member tapi baru-baru join akan tetap punya kesempatan untuk mendapatkan langganan video gratis dari gua. Kalaupun enggak, nanti gua akan punya
diskon spesial ya. Gue akan launch diskon spesial langganan video gue dengan diskon up to 50%. Jadi masih dalam campaign mencoba mengembalikan sepak bola bisa diakses oleh seluruh fans sepak bola dan inklusivitas dari seluruh kalangan. Ya, nyarin pramusim, bagi-bagi paket video, itu menjadi campaign kita yang akan tetap berbanding lurus ya dengan tentunya support dari Rexona, kawan-kawan. Ya, itu dia. Tetap semangat teman-temanku di pagi hari ini. Ya, tetap semangat, tetap tentunya bertahan di kala sulit ya. Jangan menyerah ketika orang justru lagi dar-der-dorin kita tetap bertahan teman-teman ya. Kemarin gue baru aja ngepost di Instagram, gue ini tuh ternyata udah hari ke 380 gue ngonten guys gitu. Jadi banyak sekali ternyata hal-hal yang udah berbeda dari hari pertama gue ngonten. Jadi kalau kalian lagi capek lagi apa, udah lihat nih kalian 20 hari yang lalu, 30 hari yang lalu, 6 bulan yang lalu, habis itu ditepuk dikit pundaknya, semangat lagi ya gitu ya. Jangan menyerah teman-teman ya, tetap oke dulu nih. Kita lagi sulit, gue tahu ekonomi lagi sulit, lagi banyak layoff, tapi kita bertahan dulu aja. Tetap semangat kawan-kawan ya. Kalau gue ngonten tiap hari, kalian juga bisa usaha tiap hari. Oke, tetap semangat and as always my friends, have a lovely day. Bye-bye.